Selamat siang, selamat datang para peserta BFC Webinar Series. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menyaksikan menambah pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi yang diadakan BFC. Acara ini akan diadakan rutin setiap 2 minggu, kecuali untuk libur tahun baru yang akan datang. Dengan judul yang bervariasi mengenai kesehatan reproduksi perempuan dan laki-laki maupun proses di balik layar, yaitu Laboratorium Bayi Tabung. Acara ini dapat terselenggara atas dukungan PT Merck Indonesia, dan peserta webinar kali ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Paling barat dari Banda Aceh, sedangkan paling timur sekaligus paling utara dari Manado. Mayoritas peserta berasal dari Bandung, diikuti oleh Jakarta dan sekitarnya. Kepada para peserta BFC webinar, saya akan membacakan disclaimer dan tata tertib webinar terlebih dahulu. Disclaimer bahwa jawaban narasumber dan moderator hanya dalam batas edukasi, tidak untuk menegakkan diagnosis dan memberikan terapi medis di webinar ini. Sedangkan tata tertib webinar dimohon untuk mematikan atau mute mikrofon selama presentasi moderator dan pembicara. Kemudian dipersilakan untuk bertanya di kolom chat secara umum maupun personal ke moderator. Pertanyaan yang serupa akan dirangkum secara kolektif. Acara ini dapat disaksikan di YouTube Live yang linknya telah dibagikan di Instagram Story BFC, Bandung Fertility Center, dan dapat dibagikan secara umum. Saya akan membacakan dulu profil dari klinik BFC. Baik, klinik BFC adalah Klinik Bandung Fertility Center. BFC adalah Bandung Fertility Center, merupakan klinik teknologi reproduksi berbantu yang berada di Rumah Sakit Ibu Anak Limiati, lantai 5. Dan Rumah Sakit Ibu Anak Limiati adalah rumah sakit khusus ibu dan anak terpercaya di Kota Bandung sejak tahun 1961. Akses mudah di pusat kota Jalan Marta Dinata atau yang dikenal dengan Jalan Riau nomor 39 Bandung, dan telah berdiri sejak tahun 2013 melayani lebih dari 1.200 pasien hingga saat ini, dan juga telah melayani lebih dari 200 frozen cycle atau siklus beku dengan pregnancy rate tingkat kehamilan mencapai hingga 47% di tahun 2019. Ini adalah staf kami, yaitu diketuai oleh Prof. Tono Juwantono, kemudian ada Dr. Nanang, Dr. Wiryawan, Dr. Hartanto, Dr. Dian, dan saya sendiri, Dr. Edwin Kurniawan. Kemudian untuk urologis fertility kami memiliki Dr. Riki Adriansyah, spesialis urologi konsultan fertility. Kemudian ini adalah tim embriologis kami yang diketuai oleh Dr. Andes Haris Harlianto, dan juga stafnya Ike Kristina, Eva, dan Hafiz. Dan ini adalah tim klinik BFC yang siap sedia untuk membantu Anda, diketuai oleh Dr. Yani dan juga para staf bidan Lisna, Idne, dan juga Trisa. Ini adalah fasilitas yang kami miliki, yaitu pelayanan in vitro fertilization atau bayi tabung, baik itu siklus fresh maupun frozen, kemudian juga ICSI atau intracytoplasmic sperm injection, kemudian embryo, sperm, dan ovum bank, intrauterine insemination, dan juga uji fragmentasi sperma dan analisis sperma. Ini adalah fasilitas ruang tunggu dan juga ruang periksa kami. Kemudian ini adalah fasilitas laboratorium, dan di sebelah kanan bawah adalah fasilitas untuk analisis sperma, cukup nyaman. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, seminar infertilitas untuk awam. Tentu ini sebelum masa pandemi, sehingga masih bisa diadakan secara offline, yang biasanya mengadakan di aula atau di auditorium Rumah Sakit Ibu Anak Limiati. Dan kami bisa berkumpul juga dengan para pasien yang sudah berhasil, memberikan testimonial juga.
untuk masa perjuangannya. Di samping itu juga kami mengadakan kelas fertilitas untuk awam yang tentu di masa pandemi ini kami konversi menjadi webinar. Di samping itu juga kami mengadakan pelatihan untuk dokter-dokter. Ya, seperti ditunjukkan ini ada workshop intrauterine insemination. Dan untuk masa pandemi ini kami juga sudah menyiapkan diri untuk kesiapan mencegah penularan COVID-19, sehingga klinik ini sudah dilengkapi dengan APD maupun juga dengan barrier-barrier dan protokol yang untuk mencegah penularan COVID. Baik, terima kasih dan selamat mengikuti webinar. Silakan dulu untuk CV dari Dr. Dian Cahyadi. Dr. Dian Cahyadi, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, Magister Manajemen Rumah Sakit, menempuh pendidikan dokter umum di FK Unpad angkatan 1993, kemudian menyelesaikan pendidikan Obgyn di FK Unpad RSAS tahun 2004, dan menyelesaikan konsultan fertilitas endokrinologi, reproduksi, dan konsultan bayi tabung tahun 2013, serta Magister Manajemen Rumah Sakit 2013. Saat ini beliau aktif sebagai staf SMF Departemen Obgyn FK Unpad RSAS, Divisi Fertilitas Endokrinologi Reproduksi, merupakan konsultan klinik Aster dan Bandung Fertility Center, dan juga Ketua Komite Mutu dan Keselamatan Pasien RSAS. Beliau aktif di berbagai organisasi, di POGI, Organisasi Dokter Kandungan Indonesia, kemudian HIVERI, PERMI, IGES, PERVITRI, Organisasi Bayi Tabung Indonesia. Terima kasih, Dr. Edwin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, senang sekali rasanya siang ini bisa bertemu dengan Bapak-Bapak, Ibu dan sekalian ya. Setelah dalam beberapa waktu kita sempat vakum diakibatkan oleh karena kondisi pandemi ini. Tapi sekarang kita akan memulai lagi webinar untuk sosialisasi atau untuk edukasi mengenai masalah-masalah yang terkait subfertilitas baik pada perempuan maupun pada pria ya. Jadi ini memang salah satu tugas dari kami untuk bisa membantu mendekatkan layanan yang diperlukan oleh pasien dengan memberikan informasi yang tepat dan terpercaya terkait penanganan masalah fertilitas. Kenapa masalah ini sangat penting? Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Edwin bahwa kalau dulu mungkin susah ya teman-teman sekalian untuk bisa mengakses pelayanan, mungkin harus ke luar negeri atau ke tempat yang jauh dan berbiaya tinggi. Tapi saat ini pelayanan ini sudah ada di Kota Bandung ya, dan bisa diakses dengan lebih mudah, biaya pun lebih terjangkau. Dengan angka keberhasilan yang cukup baik. Tadi Dr. Edwin menyampaikan bahwa untuk klinik di BFC ini angka keberhasilan bayi tabungnya mencapai 47%, dan itu merupakan angka yang cukup baik untuk keberhasilan klinik teknologi reproduksi berbantu. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih pada PT Merak atas dukungannya untuk menyelenggarakan wahana edukasi ini berupa webinar series. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penyebab tersering gangguan kesuburan dan infertilitas pada perempuan. Baik, tadi ini saya sudah diperkenalkan oleh Dr. Edwin, terima kasih. Jadi saya bergabung dengan BFC ini sejak klinik berdiri ya, alhamdulillah. Jadi sudah cukup banyak kasus-kasus yang kita tangani dan merupakan klinik leading yang ada di Indonesia untuk saat ini. Baik, saya mulai dari pengertian dasar. Apa sih yang disebut dengan infertilitas itu? Ya, jadi teman-teman, infertilitas adalah tidak adanya konsepsi atau tidak adanya kehamilan setelah 1 tahun hubungan seksual yang reguler dan tidak terproteksi. Nah, jadi ini adalah batasan atau definisi kita mendefinisikan masalah infertilitas ya.
Tapi kadang-kadang definisi ini tidak bisa berlaku untuk semua kasus. Jadi misalkan masalah umur. Seandainya pasangan itu sudah menikah tapi usianya sudah lanjut, misalkan istrinya menikah di usia 38 tahun misalkan, seperti itu. Maka untuk masalah nanti terkait dengan program kehamilannya sebaiknya dilakukan sebelum 1 tahun, tidak menunggu per definisi ini. Jadi definisi ini adalah untuk pasangan yang menikah pada usia reproduksi yang normal ya. Jadi mungkin 22 tahun, 23 tahun ya. Setelah menikah 1 tahun tanpa KB, hubungan suami istrinya dilakukan secara reguler. Reguler itu adalah 2 atau sampai 3 kali dalam 1 minggu untuk hubungan suami istrinya. Tapi tetap belum dikaruniai keturunan, maka dapat segera berkonsultasi ke klinik fertilitas yang tersedia ya. Kenapa? Karena semakin lama periode subfertilitas atau infertilitasnya terjadi, maka prognosis atau keberhasilan dari program itu juga akan semakin buruk. Jadi jangan ditunggu dulu, mungkin 1 tahun dulu, 2 tahun dulu, 3, tidak, jangan. Karena semakin lama proses itu berlangsung, keberhasilan programnya akan semakin berkurang. Kebalikannya, apabila segera diambil tindakan, kemudian dilakukan evaluasi, maka profil reproduksinya menjadi lebih baik. Terkadang pada beberapa kasus, untuk yang pertamanya agak sulit, tapi begitu dia hamil, untuk kehamilan berikutnya menjadi lebih mudah. Jadi mungkin ini yang kita titipkan pada teman-teman sekalian, bahwa sesegera mungkin untuk mendeteksi masalah subfertilitas dan sesegera mungkin untuk dilakukan dievaluasi di klinik fertilitas ya. Nah, ada 2 jenis subfertilitas atau infertilitas. Yang pertama adalah infertilitas primer. Jadi pada infertilitas primer ini untuk pasangan yang dari awal menikah itu memang tidak pernah hamil atau tidak pernah positif tes kehamilannya. Jadi dia disebut sebagai infertilitas primer. Nah, tetapi ada juga bentuk yang lain. Bentuk yang lain ini adalah infertilitas sekunder. Nah, pada infertilitas sekunder ini, pasangan tersebut biasanya sudah pernah memiliki kehamilan sebelumnya, baik itu kehamilan yang sampai lahir, ya, atau dia hamil kemudian keguguran, atau dia hamil tapi hamil di luar kandungan. Nah, setelah kehamilan tersebut, 1 tahun kemudian dia masih belum bisa memperoleh kehamilan. Itu adalah yang termasuk ke dalam infertilitas sekunder. Jadi 2 hal ini tetap harus diperhatikan dengan batasan waktu yang kurang lebih sama. Ya. WHO juga sekarang memasukkan mereka yang mengalami keguguran berulang atau yang mengalami kematian janin di dalam kandungan atau yang tidak dapat melanjutkan hingga mencapai kelahiran itu juga tergolong ke dalam subfertilitas atau infertilitas ya. Jadi teman-teman ini barangkali ada saudaranya atau adiknya ya, kerabatnya yang memenuhi kriteria ini, maka sebaiknya segera kontak ke dokter yang ada di klinik fertilitas untuk segera dilakukan evaluasi. Sekali lagi saya garis bawah di sini, semakin cepat penanganan, maka prognosisnya lebih baik. Ya. Nah, apa saja yang nanti teman-teman akan dilakukan pemeriksaan pada saat datang ke klinik fertilitas? Ini ada beberapa hal yang nanti akan ditanyakan, dilakukan serta dilakukan pemeriksaan khusus. Ya. Yang pertama adalah riwayat haid. Ini riwayat haid sangat penting. Ya, nanti akan saya jelaskan kriteria dari haid yang normal sehingga kita bisa lebih waspada untuk melihat ada masalah atau tidak dari pola haidnya. Pola haid secara langsung menggambarkan produksi sel telur, sehingga apabila ada masalah dari pola haidnya biasanya ada masalah juga dalam produksi sel telur. Kemudian yang kedua, nanti di klinik biasanya akan dilakukan evaluasi infertilitas dasar dengan melakukan USG transvaginal. USG transvaginal ini adalah
USG yang dimasukkan ke dalam vagina. Dan hampir seluruh pemeriksaan yang terkait infertilitas dilakukan dengan mempergunakan USG transvaginal. Jadi ibu-ibu sekalian jangan kaget kalau nanti pemeriksaannya seperti itu, karena itu memang merupakan pemeriksaan terbaik untuk mengevaluasi uterus dan juga indung telur, ya. Karena kalau dari USG yang dari perut biasanya pencitraannya kurang baik sehingga deteksi kita menjadi lebih sulit. Nah, kadang-kadang juga diperlukan pemeriksaan tambahan. Misalkan di sini ada HSG, hysterosonosalpingografi. Ini adalah pemeriksaan ronsen untuk melihat rahim dan saluran telur. Nah, ini merupakan bagian dari pemeriksaan dasar dan dilakukan pada saat khusus, yaitu di hari ke-9 sampai ke-12 haid. Yang melakukan nanti sejawat teman-teman dari radiologi. Nanti sebelum pemeriksaan biasanya diberikan antibiotik terlebih dahulu, kemudian dilakukan pemeriksaan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan laboratorium. Nah, pemeriksaan laboratorium ini dilakukan berdasarkan indikasi atau keperluan. Misalkan apabila kita mau melihat cadangan sel telur, mungkin kita akan memeriksa FSH, LH, dan estradiol. Tapi kalau kita mau melihat gangguan haid yang diakibatkan oleh karena hormon dari proses menyusui, maka kita akan memeriksa prolaktin. Dan untuk bapak-bapak ini pasti akan dilakukan analisis sperma. Analisis sperma ini merupakan bagian integral dari program kehamilan. Nanti untuk melihat adakah masalah pada sperma bapak, baik dia dari segi jumlah, dari segi pergerakan, dari segi anatomis, ataupun dari misalkan kerusakan DNA yang ada. Ya. Jadi analisis sperma ini bisa rutin dilakukan. Kalau perlu nanti akan dilanjutkan dengan washing sperma atau pencucian sperma dan pemeriksaan DNA fragmentasi untuk sperma. Jadi ini adalah pemeriksaan-pemeriksaan yang kira-kira nanti akan bapak-bapak ibu lewati pada saat melakukan pemeriksaan awal evaluasi dasar dari infertilitas atau subfertilitas. Jadi sudah bisa kebayang dari sekarang, oke, saya akan menjalani proses pemeriksaan ini, pemeriksaan ini, pemeriksaan ini, pemeriksaan ini. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, mengapa terjadi subfertilitas atau infertilitas? Dan berapa banyak yang mengalaminya? Ya. Jadi di sini kita bisa melihat sebarannya bahwa 30% penyebab infertilitas itu adalah ada pada faktor perempuan, ya. 30% ada pada faktor pria. Sedangkan 30% lagi adalah kombinasi di antara faktor pria dan perempuan. Nah, ini yang mungkin kita harus sama-sama edukasi atau kita advokasi, ya. Karena kebanyakan kalau di masyarakat kita biasanya akan mempermasalahkan pihak perempuan kalau terjadi masalah infertilitas atau kesulitan kehamilan. Padahal kontribusi dari faktor pria juga ini cukup besar. Sehingga untuk suatu program hamil yang ideal harus dua-duanya dilakukan pemeriksaan, tidak bisa hanya salah satu saja. Terkadang menjadi sulit apabila pada saat datang ke klinik yang datang adalah ibunya perempuan, ya, faktor perempuan, yang bapaknya tidak hadir. Sedangkan kita harus memeriksa kedua-duanya karena mungkin masalah mungkin saja ada dari faktor pria. Nah, dari gambaran ini kami harapkan agar supaya teman-teman sekalian bisa memberikan edukasi bahwa kalau datang ke klinik fertilitas itu harus suami dengan istrinya karena dua-duanya akan dilakukan pemeriksaan. Tujuannya adalah agar supaya evaluasi yang kita lakukan lebih tepat dan program hamil yang kita lakukan nanti hasilnya akan lebih baik. Nah, namun ada juga sekitar 10% yang tidak diketahui penyebabnya. Ya, faktor prianya bagus, faktor wanitanya bagus, tapi belum bisa terjadi kehamilan. Nah, apabila terjadi unexplained infertility, nanti dokter dari klinik itu akan membantu untuk memilihkan program kehamilan yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, apabila kita masuk lebih dalam pada faktor wanita ini, ya, ada beberapa penyebab utama atau penyebab tersering dari terjadinya masalah subfertilitas atau infertilitas. Yang pertama adalah gangguan ovulasi.
Gangguan ovulasi ini dapat diterjemahkan juga sebagai gangguan produksi dari sel telur. Nah, jadi seharusnya seorang wanita yang berada pada masa usia subur menghasilkan atau memproduksi sel telur secara reguler setiap bulan. Tapi karena satu dan beberapa kondisi, maka itu bisa terjadi gangguan yang kita sebut sebagai gangguan ovulasi. Ya. Salah satunya yang sering kita temukan saat ini adalah PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome. Nanti akan saya jelaskan secara lebih detail. Ini adalah berkaitan dengan gangguan produksi sel telur, gangguan mekanisme metabolisme glukosa yang biasanya sifatnya menurun pada keluarga, dan juga masalah berat badan. Nah, kemudian yang kedua adalah gangguan tuba atau gangguan saluran telur. Jadi pada seorang wanita itu memiliki 2 saluran telur dan 2 indung telur. Saluran telur ini merupakan tempat yang sangat penting karena di sana terjadi fertilisasi, kemudian pertumbuhan embrio. Apabila tuba mengalami gangguan, maka sudah barang tentu tidak mungkin atau tidak memungkinkan untuk terjadinya fertilisasi secara alami. Ya. Biasanya tuba mengalami kerusakan oleh karena infeksi yang tidak ditangani dengan baik, sehingga mengakibatkan tubanya tersumbat. Kemudian dia mengakibatkan satu kondisi yang disebut hidrosalping. Hidrosalping memerlukan penanganan yang khusus. Dan dari mana kita bisa mengetahui bahwa tubanya mengalami gangguan? Dari tadi adalah pemeriksaan HSG tadi. Ya. Kemudian ada endometriosis. Endometriosis adalah suatu penyakit di mana kita temukan sel-sel endometrium pada tempat yang tidak seharusnya. Ya. Kemudian mioma uteri, ini juga merupakan satu kondisi yang sering ditemukan, ya, berupa pembesaran dari bagian sel di dalam dinding rahim. Nanti akan saya jelaskan secara lebih detail endometriosis dan mioma uteri. Nah, 30% dari ini adalah faktor pria. Di sini biasanya ada gangguan dari sumbatan sehingga jumlah spermanya kurang, atau dari kualitas spermanya, ya, jadi dari pembuatan spermanya. Sehingga bisa dipahami bahwa pada saat kita melakukan evaluasi mungkin saja ada masalah di faktor wanita, masalah di faktor pria, atau dia kombinasi. Semakin banyak masalah yang ditemukan, maka memerlukan penanganan yang lebih komprehensif. Baik, teman-teman, saya akan mulai dari gangguan haid. Ya. Gangguan haid ini sangat penting karena dia menggambarkan tadi adalah produksi sel telur. Apakah yang harus kita ketahui dari pola haid? Nah, jadi ada beberapa hal. Yang pertama adalah frekuensi, kemudian durasi, yang ketiga regularitas, yang keempat banyaknya atau jumlah darah yang keluar. Ini tentu menjadi banyak pertanyaan dari ibu-ibu sekalian. Dan biasanya nanti kalau ke klinik, dokter dan staf akan mengelaborasi data ini secara mendetail, ya. Nah, apabila dari frekuensi ini ditemukan pasien tidak mengalami haid, itu adalah satu kondisi yang kita sebut sebagai amenore, ya. Kemudian ada juga kondisi yang disebut infrequent. Nah, ini siklus haidnya dari satu haid ke haid yang lain lebih dari 38 hari. Nah, kalau yang normal itu adalah di atas 24 hari, ya, di atas atau sama dengan 24 hari, serta kurang atau sama dengan 38 hari. Jadi sekarang masing-masing silahkan mengevaluasi sendiri apakah siklus haidnya itu normal atau tidak. Kalau yang frekuen, dia kurang dari 24 hari. Jadi pada saat menyampaikan data kepada dokter, kita harus menghitung dalam 3 bulan itu ratanya berapa siklus haid kita dari saat mengalami haid sampai haid berikutnya, ya. Apakah dia termasuk ke dalam infrequent, normal, atau frequent. Lama haid juga ini banyak menjadi masalah dan banyak menjadi kekhawatiran bagi ibu-ibu sekalian, ya. Kok darah saya cuma 3 hari, dok, selanjutnya nggak keluar lagi. Nah, yang normal darah haid itu adalah kurang atau sama dengan 8 hari.
Sedangkan kalau yang memanjang di atas 8 hari. Sehingga kalau haid 3 hari, 4 hari sebetulnya tidak usah khawatir. Karena dia masih dalam batas yang normal, asalkan frekuensinya juga normal. Ya. Kemudian regularitas. Regularitas dilihat dengan cara memetakan 3 siklus terakhir, kemudian dilihat variasi terpendek dan terpanjangnya. Kalau variasi terpendek dan terpanjang itu kurang dari 7 atau 9 hari, maka itu dikatakan sebagai siklus yang normal. Di sini mungkin harus diperjelas bahwa siklus haid yang normal itu bukan yang tanggalnya sama setiap bulannya. Karena kalau dia siklusnya 24, mungkin dalam 1 bulan dia 2 kali mengalami haid. Sebaiknya kalau siklusnya panjang, mungkin 35, maka dia akan mengalami haid 1,5 bulan sekali. Tetapi yang penting adalah variasinya. Variasinya selalu tetap antara 7 sampai 9 hari. Tidak ada yang melewati hal tersebut. Ya. Kemudian darah haid. Darah haid juga ini penting untuk disampaikan. Apakah jumlahnya sedikit? Karena pada beberapa kondisi kerusakan endometrium, jumlah darah menjadi lebih sedikit. Endometrium itu adalah dinding dalam rahim yang diluruhkan pada saat haid. Ya, atau dia normal atau heavy. Batasan heavy ini adalah apa? Yaitu apabila perdarahannya sudah mengganggu aktivitas secara fisik maupun sosial. Jadi mungkin karena berdarahnya mensnya banyak sekali sampai dia lemes, tidak bisa bekerja lagi, sampai harus izin dari tempat kerja, maka itu sudah tergolong sebagai heavy menstrual bleeding atau perdarahan yang banyak. Baik teman-teman ya, bisa dipahami. Nah, satu lagi, kalau ada intermenstrual bleeding. Jadi ada perdarahan di antara haid yang seharusnya terjadi. Bisa di tengah siklus, bisa di awal siklus atau di akhir siklus. Kita biasanya menyebutnya flek. Dok, ada flek blok di ini, padahal belum waktunya haid, di tengah-tengah haid. Atau menjelang haid, dok, ada flek. Atau mau haid, menjelang itu ada flek. Ini juga harus dijelaskan karena ini menggambarkan kemungkinan satu kondisi patologis. Ya. Kemudian juga harus disampaikan apabila ibu-ibu sekalian mempergunakan obat-obatan, ya, terutama yang mempengaruhi hormon, misalkan obat KB, karena itu akan menjadi bahan evaluasi lebih lanjut, ya. Baik. Nah, sekarang mengenai penyebab gangguan haid. Nah, dari data yang tadi, nanti dokter akan melakukan evaluasi keluhannya yang terjadi apa, dan kita bisa membuat prediksi kira-kira ini penyebabnya apa, ya. Yang harus diketahui dari sini adalah bahwa pada seorang wanita ada kemungkinan penyebab perdarahannya itu bukan hanya satu, tetapi ada beberapa penyebab perdarahan sehingga kita harus memberikan tata laksana yang sesuai dengan penyebabnya. Misalnya pada saat pemeriksaan, oh ada miom, ditemukan miom, ya. Nah, apakah miomnya ini pasti menyebabkan perdarahan? Nanti kita akan evaluasi lebih lanjut. Tapi juga bisa ada miom ditambah dengan adanya polip. Ya. Kemudian polip kemudian ditambah dicurigai ada gangguan ovulasi. Itu bisa. Jadi penyebab gangguan haid ini bisa satu atau bisa multiple sehingga penanganannya harus dilakukan secara baik. Nah, sekarang apakah berat badan itu berpengaruh pada seorang wanita yang menjalani program hamil? Ya. Jadi kita ketahui dari bukti-bukti yang ada bahwa tingkat kehamilan akan lebih rendah pada wanita dengan BMI di atas 30, ya, atau di bawah 20. BMI ini adalah body mass index. Jadi body mass index dihitung dari tinggi badan dalam meter, kemudian berat badan dalam kilogram, berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan, itu nilainya berapa, ya. Kalau 30 biasanya ini udah termasuk obesitas, kalau kurang dari 20 ini underweight. Nah, jadi pada kondisi yang ekstrim, terlalu gemuk atau terlalu kurus, biasanya tingkat kehamilan lebih rendah, ya. Untuk yang overweight misalnya, ini pada kasus-kasus tadi ovarian polycystic syndrome, ya. Kemudian ada gangguan hormon, itu bisa mengakibatkan infertilitas. Nanti salah satu terapinya adalah menurunkan BMI-nya, ya.
Karena pada saat BMI-nya meningkat, produksi sel telurnya semakin terganggu. Maka oleh karena itu harus diturunkan melalui perubahan gaya hidup. Sedangkan kalau underweight itu biasanya berkaitan dengan risiko keguguran, kemudian nanti risiko gangguan pertumbuhan berat badan pada bayi. Kalau dalam kandungan kita kenal IUGR, kalau setelah lahir small for gestational age. Ya, itu juga merupakan masalah. Sehingga pesannya adalah pada saat pasangan menjalani program hamil, sebaiknya kita harus mengatur berat badan itu berada dalam rentang BMI yang ideal, baik pada faktor pria maupun faktor wanitanya. Ya. Nah, pertanyaan yang lain, apakah kalau ada kista akan susah punya anak? Ini memerlukan jawaban yang komprehensif, yaitu yang pertama, apa sih yang disebut dengan kista? Ya. Jadi kista itu merupakan kantung yang berisi cairan. Ya. Kalau berkaitan dengan ovarium, itu ada yang fisiologis atau patologis. Nah, kalau yang fisiologis misalkan sel telur yang sedang berkembang tumbuh bentuknya seperti kista, tapi dia normal. Nanti dia akan mengalami ovulasi kemudian hilang lagi. Sehingga kadang-kadang ada pasien, dok, waktu kontrol kemarin di dokter itu saya dikatakan ada kista, tapi pas kita kontrol ternyata kistanya tidak ada. Mungkin itu adalah satu kista yang fisiologis, ya. Atau kemudian kita temukan kista ternyata itu ada pada masa pasca ovulasi, itu disebut sebagai kista lutein, ya. Kalau kista lutein ini dia tidak berbahaya, nanti akan hilang sendiri, ya. Tapi ada juga beberapa kista yang patologis atau yang tidak normal. Di antaranya adalah kista endometriosis atau kista dermoid. Kista endometriosis adalah kista yang berasal dari darah haid yang tidak keluar seluruhnya ke bawah, tetapi masuk ke dalam rongga peritoneum atau rongga perut. Kalau kista dermoid biasanya kista yang isinya itu adalah ada jaringan lemak, rambut atau gigi. Ya, bentuk dua kista ini merupakan kista yang abnormal. Nah, apakah kista itu selalu ganas? Tidak. Ya, ada beberapa jenis kista yang ganas. Ya, tapi frekuensinya jarang. Ya, sehingga pada saat evaluasi ada kista, maka kita akan menentukan dulu apakah dia jenisnya jinak atau ganas, apakah dia fisiologis atau patologis. Oleh karena itu, tidak selalu kalau ada kista itu akan susah punya anak. Ya. Ini adalah contohnya, ya, kista ovarium yang kista endometriosis, ya. Bisa dilihat ada cairan-cairan coklat. Ini adalah berasal dari darah haid yang tidak keluar melalui vagina secara tuntas, tapi dia reflux berbalik masuk ke dalam rongga peritoneum sehingga dia nempel dan kemudian tumbuh di sini. Ya, nanti kita akan jelaskan secara lebih detail. Bagaimana dengan mioma uteri? Mioma uteri adalah pertumbuhan otot rahim yang abnormal. Jadi rahim itu adalah terdiri dari kumpulan otot-otot rahim yang seharusnya tumbuhnya itu sama periodenya, normal. Tetapi ada beberapa kelompok sel yang kemudian dia tumbuh secara berlebihan. Nah, itulah yang kita sebut sebagai miom. Jadi miom adalah bagian dari otot rahim. Nah, kapan miom ini mengganggu atau menyebabkan subfertilitas? Yaitu apabila letak atau posisinya dekat dengan rahim atau dekat dengan permukaan dalam dari rongga rahim. Dua miom tersebut. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena letak miom itu banyak, bermacam-macam. Jadi ada yang di permukaan, ya, seperti ini di permukaan. Ada yang di dalam dinding rahimnya, ya. Ada yang di dalam rongga rahim. Nah, miom yang berkaitan dengan subfertilitas atau infertilitas adalah miom yang ada di dalam rongga rahim atau di dinding rahim tetapi dia dekat ke saluran telur. Ya. Ini ada beberapa pembagiannya, ya. Jadi letak-letak posisi miom. Jadi nanti pada saat dokter ibu melakukan pemeriksaan dengan USG transvaginal, dia akan melihat kalau ada miom, miomnya ada di mana, berapa buah, kemudian lokasinya di mana. Apabila kita bertemu dengan miom
dengan kode 0, 1, 2 atau 3 itu adalah miom yang bermasalah karena dia berada di dalam rongga rahim atau dia dekat dengan rongga rahim sehingga dia bisa mengakibatkan gangguan kesuburan, gangguan perdarahan ya. Atau miom itu dekat dengan saluran telur, itu juga dia bisa terjadi gangguan. Ya. Nah, jadi sekarang Bapak-bapak Ibu sekalian sudah jelas ya perbedaan antara miom dengan kista. Ya. Kalau miom dia berasal dari dinding rahim seperti ini. Ya, adanya di dinding rahim. Kalau kista tadi adalah kantong berisi cairan, dia bisa normal, bisa abnormal, bisa jinak, bisa ganas. Biasanya kita temukan di sini di indung telur, tapi kadang-kadang juga suka kita temukan kista di tempat lainnya. Ya, jadi ini perbedaan antara kista dan miom. Saya harap penjelasannya cukup jelas. Ya, kalau belum nanti kita akan perjelas pada sesi diskusi. Ya, nah sekarang endometriosis. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk melalui Instagram di BFC ya mengenai endometriosis. Ya, jadi saya secara khusus akan membahas lebih detail. Endometriosis adalah ditemukannya implan-implan yang berasal dari darah haid yang menempel pada organ kandungan dan rongga perut. Jadi saya katakan tadi pada saat haid seharusnya darah haid itu keluar semua melalui vagina, tapi pada kondisi-kondisi tertentu darah haid itu bisa refleks masuk ke dalam rongga perut, akhirnya dia menempel di sekitar organ kandungan dan rongga perut. Implan-implan ini memiliki sifat seperti dinding rahim yang akan tumbuh apabila ada hormon haid. Sehingga pada saat haid dia akan tumbuh, kemudian membesar dan kemudian menyebar, tapi dia terjebak di dalam rongga perut, tidak bisa keluar. Akhirnya menimbulkan gangguan patologis di daerah tersebut berupa perlengketan atau gangguan anatomis. Ya, kalau bentuk yang paling umum dari endometriosis yang menempel di indung telur kemudian dia tumbuh, kita sebut sebagai kista endometriosis. Yang tadi gambarnya sudah kita lihat ya. Jadi tampak besar indung telurnya, kemudian dia coklat, bercak-bercak coklat, ada implan coklatnya, dan di dalamnya itu biasanya berwarna kecoklatan seperti darah haid yang lama. Nah, implikasinya kalau ada endometriosis, maka ini akan mengganggu kualitas sel telur, kemudian akan menyebabkan perubahan arsitektur dari rahim dan saluran telur. Bahkan kalau ada sperma juga dia bisa mengakibatkan sperma itu lebih cepat mati. Sehingga pasien dengan endometriosis ini memerlukan penanganan yang sangat khusus. Karena hampir semua program hamil apabila endometriosisnya tidak ditangani dengan baik, itu prognosisnya tidak bagus atau keberhasilan tidak bagus. Ya. Dan yang menjadi sulit adalah bahwa pada endometriosis ini dia akan berlangsung seumur hidup pada masa reproduksi wanita tersebut. Jadi pada masa wanita tersebut mengalami haid, akan ada kemungkinan endometriosis ini tumbuh kembali. Oleh karena itu harus dipilih waktu yang tepat untuk melakukan program kehamilan pada saat endometriosis ini tidak sedang aktif. Ya. Mungkin Bapak-bapak Ibu dan sekalian ada yang mengalami, kemudian disarankan untuk melakukan operasi, ya. Jadi operasi pada pasien endometriosis harus merupakan bagian dari program hamilnya. Kenapa? Karena kalau misalkan setelah operasi tidak segera masuk ke dalam program hamil, kemungkinan besar akan terjadi rekurensi atau pertumbuhan kembali dari endometriosisnya. Dan hal itu sangat tidak kita harapkan, sebab kalau kita harus melakukan operasi lagi, maka akan menghabiskan cadangan sel telurnya. Jadi biasanya 1 tahun setelah dilakukan operasi, itu harus sudah masuk ke dalam program hamil dan sudah dicapai kehamilan. Ya. Nah, mungkin Bapak-bapak Ibu dan sekalian ada yang bertanya, "Dok, saya nggak disebutin endometriosis, tapi saya ada adenomiosis." Apakah adenomiosis itu? Jadi adenomiosis itu pada dasarnya merupakan bentuk kelainan yang sama dengan endometriosis, yaitu ditemukannya
implan-implan sel-sel endometrium di luar tempatnya, tetapi dia masuk ke dalam dinding rahim ini. Jadi dinding rahim ini dia masuk kemudian tumbuh di situ. Sehingga gambaran dari pemeriksaan yang kita lakukan, kadang kita bisa menemukan bahwa dinding rahim itu menjadi tidak simetris, terutama di bagian belakang ini lebih tebal dibandingkan bagian depannya, diameternya. Dan ada gejala yang sangat khas pada pasien adenomiosis, yaitu nyeri haid yang sangat hebat. Jadi kadang kalau sedang haid sampai pingsan, kemudian tidak bisa melakukan aktivitas, ya. Itu merupakan gejala dari adenomiosis. Nah, apabila ditemukan adenomiosis, ini juga memerlukan penanganan yang khusus dan harus segera masuk ke dalam program hamil sesuai dengan kurun waktu yang sudah direncanakan. Jadi jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan biasanya dampaknya akan kurang baik. Ya. Ini tadi implan-implan endometriosis, jadi ada sisa-sisa darah haid yang tidak keluar melalui vagina, tapi dia masuk, nempel di belakang kandung kencing, di belakang rahim, kadang di indung telur, atau kadang ada di usus. Bentuknya seperti ini, Bapak-Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ada implan-implan berwarna kehitaman. Nah, yang dia itu sifatnya seperti dinding dalam rahim, sehingga pada saat haid dia akan tumbuh, dia akan berkembang, dan dia akan membesar. Ya, ini adalah endometriosis. Lokasinya, ya, ada beberapa stadium. Kemudian semakin berat stadium, maka semakin banyak implannya. Kemudian gangguan anatomis yang terjadinya juga semakin berat. Nah, kadang kita temukan endometriosis di tempat lain, bukan di organ kandungan saja, tapi bisa ada di usus, kandung kencing. Jadi kalau di kandung kencing biasanya pas haid pipisnya juga berdarah, ya. Atau yang ekstrim kadang-kadang kita bisa temukan di kelenjar getah bening atau di paru-paru, sehingga pada saat haid biasanya pasiennya akan mengalami batuk darah. Tapi kalau sudah beres haidnya biasanya dia akan resolusi kembali. Ya, ini adalah endometriosis. Nah, selanjutnya ini juga yang banyak ditanyakan oleh ibu-ibu sekalian ya, kasus telurnya kecil-kecil atau secara medis kita kenal sebagai sindroma ovarium polikistik. Nah, sindroma ovarium polikistik ini sebenarnya merupakan satu spektrum. Jadi ada yang ringan, spektrum ringan, sampai yang spektrumnya berat. Ya, ditandai dengan 3 gejala, yaitu yang pertama adalah adanya gangguan siklus haid. Jadi kita kembali lagi ke slide yang pertama, haid kita itu normal atau tidak. Kalau ada gangguan siklus haid itu merupakan salah satu tanda dari PCOS. Kemudian ada hiperandrogen. Hiperandrogen adalah kelebihan hormon pria pada wanita, ya, yang mengakibatkan salah satunya adalah pertumbuhan rambut seperti pola pada laki-laki. Misalkan ada kumisnya, ya, kemudian ada jenggotnya, ada bulu dadanya, ada bulu di belakang ini, di belakang tengkuk di sini, ya, di kaki ada bulunya. Nah, jadi kalau misalkan kita ketemu kondisi seperti itu ditambah dengan ada gangguan haid, kita semakin curiga adanya sindroma ovarium polikistik, ya. Dan yang terakhir adalah pada USG transvaginal kita temukan gambaran sel telur yang kecil-kecil yang melingkar pada indung telur. Jadi gambarannya seperti kalung mutiara atau roda pedati istilahnya. Ya. Jadi pada sindroma ovarium polikistik ini sel telurnya dia tumbuh tapi kemudian dia mengalami arrest atau berhenti pertumbuhannya sebelum dia mencapai masa ovulasi. Kemudian dia berulang lagi sehingga gambaran sel telurnya tadi secara USG secara khas kita bisa lihat. Ya. Sehingga yang jadi masalah adalah pada pasien dengan PCOS kita sulit untuk menentukan kapan berovulasi karena siklusnya tidak teratur. Ya. Kemudian belum tentu kita bisa temukan ada sel telur yang matang.
Sedangkan adanya sel telur yang matang, adanya ovulasi merupakan waktu yang penting untuk terjadinya fertilitas. Dan yang ketiga adalah kualitas sel telurnya buruk. Sehingga ini harus hati-hati pada pasien PCOS, sebaiknya dilakukan pre-treatment dulu sebelum masuk ke dalam program untuk memperbaiki kualitas sel telur, ya. Dan pada saat terjadi kehamilan juga harus betul-betul diawasi karena takutnya mudah terjadi keguguran. Ya. Jadi ini sindroma polycystic ovarium syndrome, ya. Kalau ini sel indung telur dengan sel telur yang normal. Sel telur yang normal akan mengalami pertumbuhan dari dia stadium awal sampai besar, kemudian dia akan ovulasi, kemudian dia menjadi corpus luteum, ya. Tetapi pada sindroma ovarium polikistik, sel telurnya kecil-kecil, berkumpul di dalam indung telurnya karena dia tidak bisa mencapai yang matang, ya. Ini adalah sediaan dari jaringan indung telur penderita sindroma ovarium polikistik. Kita lihat yang lubang-lubang ini adalah sel telur yang kecil-kecil. Nah, kalau dari USG kita bisa lihat khas, ya, bahwa sel telurnya itu membentuk gambaran seperti kalung mutiara, bulat-bulat kecil, ya, atau gambaran roda pedati. Jadi kalau kita ketemu ini, itu merupakan salah satu gejala yang khas pada sindroma ovarium polikistik. Apabila ditemukan 3 gejala tadi, gangguan haid, kemudian hiperandrogen, ya, dan gambaran USG semuanya ketemu dan semuanya berat, maka itu adalah spektrum yang berat. Penanganannya akan menjadi lebih sulit. Tapi kadang-kadang kita bisa juga menemukan pasien dengan spektrum yang lebih ringan. Misalkan kita hanya menemukan gambaran USG yang ovarium polikistik, tetapi pasiennya masih haid normal, ya. Kemudian hiperandrogennya juga tidak ketala, atau kebalikannya, misalkan haidnya bagus tapi kita ketemu hiperandrogen dan gambaran USG. Jadi kombinasi dari ketiga ciri-ciri tadi yang harus diwaspadai, ya. Jadi kalau misalkan ibu-ibu sekalian mungkin punya saudara atau anak gadis gitu, ya, kelihatan kakinya banyak bulunya, ada kumisnya, ya, haidnya tidak teratur, itu harus dicurigai adanya sindroma ovarium polikistik, ya. Nah, tadi gejalanya, gejala dari PCOS yang sering, ya, mens yang tidak teratur, ya, adanya akne. Akne ini merupakan tanda dari hiperandrogen selain rambut-rambut, ya. Hirsutism, di sini kita lihat ada brewoknya, ada jambangnya, ya, atau obesitas. Jadi obesitas ini berkaitan erat pada beberapa kelompok PCOS karena ada juga PCOS yang kurus atau lean PCOS. Tapi kalau yang pada obesitas itu juga banyak ditemukan, ya. Kemudian akantosis nigricans. Ini merupakan tanda dari resistensi insulin. Resistensi insulin biasanya menyertai hingga sampai 70% pada kasus PCOS. Jadi seperti daki, ya, di lipatan leher, ketiak, atau di bawah payudara, selangkangan, ya. Ini adalah tanda dari resistensi insulin. Mungkin orang menyangkanya itu daki atau kotoran, ya, tapi ini adalah akantosis nigricans. Kemudian rambut rontok, ya, dan infertilitas serta adanya keguguran. Jadi harus hati-hati kalau pasien dengan PCOS sudah mencapai kehamilan, harus dilakukan kontrol secara ketat untuk mencegah terjadinya keguguran. Karena mudah terjadi keguguran. Ya. Selanjutnya kita masuk ke masalah selanjutnya adalah saluran telur atau tuba falopii yang dikatakan buntu. Ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa saluran telur dapat dinilai dengan pemeriksaan histerosonografi yang dilakukan di radiologi oleh sejawat kita, dokter di radiologi pada hari ke-9 haid, atau melalui sono HSG. Kalau sono HSG nanti ibu akan dilakukan di klinik dengan memasukkan sejumlah cairan ke dalam rongga rahim, kemudian kita melihat apakah ada pengeluaran cairan di cavum Douglas atau tidak, ya. Nah, apabila dari pemeriksaan ini ditemukan bahwa saluran telur ibu mengalami gangguan,
tersumbat atau dia membesar atau yang disebut hidrosalping, maka harus dilakukan konfirmasi dengan laparoskopi. Laparoskopi adalah satu teknik operasi yang canggih dengan mempergunakan alat-alat tertentu ya, jadi dimasukkan ke dalam rongga perut. Kemudian kita akan evaluasi saluran telurnya, benarkah tertutup atau tidak. Kalau tertutup bisa diperbaiki atau tidak. Kalau dia sudah hidrosalping, maka biasanya saluran telur tersebut harus ditutup atau dibuang sebelum masuk ke dalam program hamil. Karena cairan yang ada di dalam saluran telur yang tertutup itu bersifat toksis. Dia bisa masuk ke dalam rongga rahim. Jadi kalau misalkan kita di bayi tabung menanam embrio di dalam rahim, itu bisa mati diakibatkan oleh karena adanya reflux dari cairan yang ada di hidrosalping. Ya. Jadi penting sekali untuk kasus hidrosalping ini ditangani secara tepat. Karena kalau misalkan ada hidrosalping, maka program hamil apapun itu tidak akan berhasil dengan baik. Dia harus ditangani terlebih dahulu. Ya, pagi ini saya mendapatkan beberapa pasien dengan hidrosalping ya, dari sejawat dikirim untuk dilakukan tata laksana, karena itu harus ditutup atau diperbaiki agar supaya dia bisa masuk ke dalam program hamil. Ya, jadi ini saluran telur. Saluran telur itu ibu-ibu itunya kecil, ukurannya kecil. Nah kalau dia sudah membesar seperti ini, menggembung ya, ini adalah tanda adanya sumbatan. Kemudian di dalamnya ini berisi cairan yang tadi saya bilang toksis. Ya, dia bisa masuk dari sumbatan ini ke dalam rongga rahim karena ini ada saluran di rongga rahim ini. Nah, ini yang akan mengganggu implantasi. Jadi seandainya hidrosalpingnya di satu sisi yang ini bagus, kemudian dia terjadi kehamilan dari sisi yang bagus ini masuk, ini akan terganggu oleh karena cairan yang berasal dari hidrosalping yang sebelahnya. Oleh karena itu penting untuk dilakukan penutupan ya atau pengangkatan hidrosalping sehingga tidak mengganggu. Nah, ini adalah gambaran HSG. Yang tadi dilakukan, kita bisa melihat saluran telurnya yang membesar dan ujungnya tertutup ya. Nah, perlukah operasi pada penanganan kasus infertilitas? Nah, pada beberapa kasus operasi bersifat mutlak. Misalkan tadi saya sudah sampaikan hidrosalping. Hidrosalping mutlak dilakukan operasi. Karena kalau memang terbukti ada hidrosalping, itu akan mengganggu semua program hamil. Endometriosis yang berat, kita harus kurangi agar supaya inflamasinya bisa dikurangi. Ya, PCOS yang berat, kadang-kadang kita harus melakukan drilling. Jadi pada pasien PCOS biasanya lini pertama pengobatannya itu adalah perubahan gaya hidup. Jadi olahraga, mengatur diet, ya. Tapi pada kasus yang berat tidak turun atau tidak produksi sel telurnya tidak bisa normal, maka kita lakukan drilling. Indung telurnya kita lakukan operasi agar supaya dia bisa berovulasi dengan baik. Adenomiosis yang berat, miom yang besar, ya, itu harus dilakukan. Ya. Pertimbangan untuk tidak operasi, misalkan endometriosis yang kecil. Kalau endometriosis yang kecil, biasanya kita masih bisa masuk ke dalam program hamil tanpa harus kita melakukan operasi. Atau cadangan ovarium sudah sedikit. Misalkan pasien sudah datang dengan riwayat 2 kali operasi kista endometriosis. Itu akan sangat kita pikirkan untuk melakukan operasi lagi. Sebab kalau dioperasi lagi cadangan sel telurnya makin habis. Ya, oleh karena itu tadi untuk kasus endometriosis operasinya 1 kali saja dan itu merupakan bagian dari program hamilnya. Ya. Nah, apa yang bisa dilakukan? Nah, untuk kasus PCOS, maka nanti ibu-ibu, bapak-bapak sekalian biasanya akan dilakukan edukasi mengenai perubahan gaya hidup. Jadi yang diminta biasanya olahraga, ya karena ada masalah resistensi insulin di situ. Dengan olahraga akan memperbaiki profil dari resistensi insulinnya. Kemudian mungkin akan diberikan juga obat-obatan, ya misalkan seperti metformin atau pioglitazone untuk memperbaiki. Ya, setelah bagus, setelah reguler,
maka akan masuk ke dalam program hamil. Nah, untuk kisah endometriosis bagaimana? Jadi biasanya kalau belum memiliki rencana untuk program hamil, kita lakukan pengobatan medikamentosa dengan obat-obatan. Tujuannya adalah untuk menekan agar supaya endometriosis itu tidak berkembang stadiumnya. Kemudian pasien masuk ke dalam operasi. Setelah operasi akan dilakukan pengobatan lagi, kemudian langsung program hamil. Ini adalah strategi yang terbaik dalam pengolahan pasien dengan endometriosis. Nah, kalau pada pasien dengan hidrosalping yang saluran telurnya membesar tadi, maka dilakukan apa? Laparoskopi, operasi. Kalau dia memang hidrosalping, kita tutup, kemudian pasiennya masuk ke bayi tabung. Ya. Jadi skema ini adalah kurang lebih rangkuman dari hal-hal yang akan dilakukan apabila kita menemukan kondisi-kondisi yang patologis ini. Nah, promil, teknik reproduksi berbantu. Teknik reproduksi berbantu sendiri ada 3. Yang pertama adalah natural cycles atau siklus alami. Yang kedua adalah inseminasi intrauterin. Yang ketiga adalah in vitro fertilization atau bayi tabung. Ini yang pamungkas. Nah, tergantung dari masalah yang nanti ditemukan pada faktor pria maupun pada faktor perempuan, maka dokter akan menentukan program yang cocok. Apabila semuanya masih bagus, ya, masalahnya cuma mungkin gara-gara jarang ketemu, suaminya kerja di luar kota, pulangnya di weekend saja, maka kita lakukan program dengan natural cycles. Tetapi kalau misalkan ada masalah, ya, jumlah spermanya sedikit agak turun, ya, kemudian juga mungkin ada unexplained infertility, maka akan disarankan melakukan inseminasi intrauterin, ya. Kemudian kalau misalkan masalahnya berat, tadi seperti hidrosalping dilakukan penutupan dari kedua saluran telur, maka kita akan masuk ke in vitro fertilization. Nah, jadi nanti ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian silahkan diskusikan dengan dokter kepercayaan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian kemana arah lari pengobatannya. Dan nanti harus dilihat dulu. Ini angka keberhasilannya kira-kira berapa persen? Ini angka keberhasilannya kira-kira berapa persen untuk kasus yang dimaksud? Dan kita mencari di mana angka keberhasilan itu paling tinggi untuk kita. Maksudnya bagaimana? Akan saya jelaskan ya. Ini inseminasi. Jadi kalau inseminasi adalah satu teknik reproduksi berbantu dengan cara memasukkan sperma yang sudah diolah, ya, yang berkualitas bagus langsung masuk ke dalam rahim. Jadi proses ovulasi, proses fertilisasi, proses implantasi terjadi secara alami. Kita hanya membantu proses masuknya sperma ke dalam rongga rahim dengan lebih cepat dan memberikan obat penyubur agar supaya sel telurnya tumbuh lebih banyak. Ya. Nah, insem memiliki syarat bahwa kedua saluran telurnya harus bagus karena saluran telur ini menjadi tempat bertemunya sel telur dan sperma. Kalau misalkan ada gangguan, maka insem akan memberikan hasil yang kurang baik atau kurang optimal. Ya. Nah, apakah inseminasi pasti berhasil? Tidak, bapak-bapak dan ibu-ibu, ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk ikhtiar. Inseminasi sendiri meningkatkan peluang kehamilannya sekitar 10%. Jadi maksudnya begini, kalau ini ada dua pasangan dengan kondisi yang sama, yang satu dia tidak melakukan apa-apa, yang satu melakukan inseminasi, dia akan memiliki peluang meningkat sekitar 10%. Seperti itu. Kecil sekali ya dok 10%. Iya, tetapi saya kira 10% itu layak untuk diperjuangkan. Karena kalau misalkan tidak dilakukan, mungkin tidak akan pernah terjadi kehamilan sama sekali. Ya, insem ada syaratnya. Yang pertama tadi tubanya bagus dari HSG, ya, jumlah sperma memenuhi syarat, ya. Di klinik kami ini di atas 3 juta, tapi kalau bisa 5 juta ke atas jumlah sperma itu akan lebih bagus pasca cuci atau pasca washing, ya. Kemudian kondisi organ kandungan memenuhi syarat, tidak ada kelainan-kelainan yang lain, ya. Ingat angkanya ada di 10%. Ya. Nah, laparoskopi ini juga kami anggap penting untuk diketahui oleh bapak-bapak ibu dan sekalian serta bayi tabung, ya. Nah,
Sejarah dari bayi tabung, ya, bayi tabung pertama sendiri itu lahir di Inggris tahun 78. Jadi bayi tabung pertama, Bapak-bapak Ibu sekalian, mungkin usianya baru 43 tahun ya saat ini. Ya. Nah, untuk di kita di Indonesia di Hasan Sadikin itu tahun 2006 ya. Di Limjati di BFC itu dari mulai berdiri klinik itu sudah ada yang hamil ya. Dan untuk sekarang mungkin siklusnya sendiri kalau di BFC itu sudah lebih dari sekitar 250 sampai 300 siklus per tahun. Ya. Jadi alhamdulillah sudah ada di dekat kita, karena kalau dulu agak susah harus ke luar negeri ya. Kemudian biaya juga tinggi, kalau sekarang sudah ada di kita, lebih nyaman ya. Nah, ini pemeriksaan atau program kehamilan yang bisa dilakukan di BFC. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Edwin ya. Konsultasi dengan pakar infertilitas. Jadi di sini ada beberapa konsultan fertilitas reproduksi, endokrinologi dan reproduksi. Kemudian dia ada fasilitas analisis dan washing sperm untuk melihat tadi apakah dia memadai spermanya tidak ya. Kemudian inseminasi intrauterin, sex selection kalau misalkan diperlukan ya, jadi ingin memilih jenis kelamin dengan inseminasi intrauterin, simpan beku sperma, cryopreservation, sono HSG, laparoskopi diagnostik ya, jadi ini operasi laparoskopi baik untuk diagnostik operatif, bayi tabung dan TC. TC ini adalah pengambilan sperma yang dilakukan langsung di testis atau di salurannya ya, nanti dilakukan biasanya oleh urologis ya. Slide. Nah, ini adalah laparoskopi. Jadi satu teknik operasi, tidak dibuka perutnya Bapak-bapak Ibu dan sekalian seperti operasi sesar ya, tapi dia dengan mempergunakan alat-alat seperti ini. Biasanya ada 3 atau 4 titik di lubang ini untuk kemudian memasukkan alat. Jadi kita bekerja nanti dilihat melalui kamera. Yang ini adalah kameranya ya, melalui kamera nanti di sini kita akan mengerjakan. Jadi kalau ada kista, miom yang bisa dilakukan laparoskopi, maka kita lakukan laparoskopi ya. Ini ada perbedaannya. Jadi kalau laparoskopi nanti dia berupa titik-titik, mungkin ada 3, mungkin ada 4 titiknya ya. Kalau dia laparotomi ini dia seperti sesar, lahiran sesar, jadi dibuka perutnya ya. Ini teknik operasi dalam bidang infertilitas. Perbedaannya tentu saja nyeri pasca operasi pada laparoskopi ini lebih sedikit, kemudian nama perawatannya juga lebih cepat, pemulihannya lebih cepat ya, dibandingkan kalau misalkan dilakukan laparotomi atau operasi besar. Ya. Ini indikasinya ya. Indikasinya untuk dilakukan laparoskopi ya, bisa kalau misalkan ada nyeri panggul kronik ya, ada infertilitas, ada endometriosis, kemudian ada yang mau dilakukan sterilisasi ya, bisa ada kehamilan di luar kandungan, ada radang panggul, atau memperbaiki saluran telur yang melengket misalkan ya. Pemangkatan rahim juga bisa dilakukan secara laparoskopi, pengangkatan miom ya, kemudian pengangkatan kista ovarium, atau untuk melakukan diagnostik kelainan dalam rahim. Jadi banyak manfaatnya untuk dilakukan laparoskopi. Nah, bayi tabung sendiri, tahapan-tahapan bayi tabung yang nanti kalau misalkan beberapa dari bapak-bapak ibu dan sekalian menjalani program bayi tabung ya. Nah, yang pertama nanti akan dilakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Ya, nanti akan ditentukan programnya apa, karena ada 2 macam program, long protokol, ada short protokol, nanti kita atur waktunya ya. Kemudian ibu akan memasuki periode stimulasi hormonal. Nah, di sini nanti akan dilakukan penyuntikan obat-obatan untuk merangsang pertumbuhan sel telur dengan target kurang lebih 10 sampai 15 sel telur yang kita harapkan untuk dihasilkan. Nah, namun nanti ini akan dilakukan juga monitoring. Jadi dosisnya nanti, dosis obat yang dipergunakan akan menyesuaikan. Kalau misalkan kurang akan ditambah, kalau terlalu berlebihan akan
dikurangi, ya, hingga saatnya kita menemukan sel telur yang matang yang berukuran di atas 18 mili, ya, kalau bisa antara 10 sampai 15 buah, maka kita melakukan ovum pick up. Ini adalah proses pengambilan sel telur, ya, diambilnya melalui vagina dengan USG transvaginal yang ada jarumnya, ya, dan ibunya dalam kondisi dibius, jadi tidak sakit, tidak usah khawatir, ya. Setelah itu nanti setelah mendapatkan sel telur, sperma bapak itu akan diambil, kemudian tim dari laboratorium ini nanti oleh Pak Haris dan teman-teman akan melakukan fertilisasi. Biasanya dengan metode ICSI, intracytoplasmic sperm injection. Jadi satu sel telur, ini sperma diinjeksikan ke dalam sel telur. Ya. Kemudian embryo culture, biasanya kita kultur hari ketiga, kalau bisa lebih bagus di hari kelima, ya. Nah, nanti di sini akan dievaluasi bagaimana kualitas embrio yang dihasilkan, dan kita hanya akan tanam embrio yang berkualitas baik atau excellent, ya. Kemudian akan dilakukan transfer embrio, jadi embrio yang sudah ada ini akan ditransfer lagi ke dalam rahim. Bisa pada siklus tersebut atau kita ditunda oleh karena satu dan beberapa sebab. Misalkan kalau sel telurnya waktu stimulasi ini sangat banyak, maka itu akan berisiko untuk ibunya mengalami ovarian hyperstimulation syndrome. Nah, oleh karena itu kita bekukan dulu embrionya, kemudian nanti 2-3 bulan ke depan setelah normal kembali profil hormonnya, kita akan lakukan embrio transfer. Setelah embrio transfer, 2 minggu kita akan cek tanda kehamilannya dari darah, beta HCG-nya positif atau tidak, ya. Kalau ada kehamilan, maka kita akan pantau selanjutnya hingga pada saat kehamilan. Jadi ini adalah rangkaian dari bayi tabung, ya. Oke. Nah, apakah bayi tabung pasti berhasil? Sayangnya juga tidak, Bapak Ibu dan sekalian, ya. Keberhasilan bayi tabung memiliki keterkaitan erat dengan usia pasien dan kondisi medis. Oleh karena itu, per definisi tadi, masalah infertilitas adalah 1 tahun setelah menikah. Semakin cepat pasangan itu masuk ke dalam program hamil, maka prognosisnya akan lebih baik. Tapi kalau misalkan menikah kemudian sudah 10 tahun, 7 tahun, 8 tahun ke atas, itu akan menjadi semakin sulit. Jadi kalau teman-teman merencanakan bayi tabung, makin cepat lebih baik. Makin muda usia pasangan itu akan makin lebih baik. Termasuk kondisi medis pasien. Tadi apakah ada penyulit, ada miom, ada adenomiosis, ada kisah endometriosis, ini akan mempengaruhi. Ya. Apabila usia pasien kurang dari 35 tahun, angka keberhasilannya ini secara rata-rata 37,5%. Ini untuk seluruh klinik di dunia, kira-kira seperti ini. Tetapi kalau profil kasusnya lebih bagus, dia bisa meningkat. Mungkin bisa sampai 40%, 47%. Kalau pasangannya masih muda, ya, spermanya juga bagus, bisa meningkat. Tetapi ini adalah angka yang kita harapkan, sekitar 40%. Ya, jadi bayi tabung lebih tinggi dibandingkan angka keberhasilannya dari inseminasi. Ya. Kalau 35 sampai 40 tahun, ini udah lampu kuning nih, ya. Angka keberhasilannya menurun sekitar 30%. Oleh karena itu tadi saya katakan kalau pasangan itu baru menikah di usia ini, maka dia jangan menunggu 1 tahun. Segera masuk ke dalam program hamil untuk dievaluasi. Karena kita mengejar angka yang lebih tinggi dari kemungkinan keberhasilannya. Ya. Dan kalau sudah di atas 40 tahun, masih boleh nggak masuk bayi tabung? Pertanyaannya. Boleh. Tapi angka keberhasilannya akan kecil. Di atas 10%. Ya, jadi kalau misalkan yang datang sudah usia 41, 42, mungkin ada beberapa klinik yang mengatakan bahwa ini sudah tidak bisa bayi tabung, ya. Nah, ada beberapa klinik yang mengatakan masih bisa bayi tabung, tapi angka keberhasilannya kecil. Inilah yang harus didiskusikan Bapak Ibu sekalian dengan dokter mengenai angka keberhasilan. Sehingga pilihlah program yang pada mana di situ angka keberhasilannya paling tinggi untuk memperoleh kehamilan. Ya. Baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, nanti selanjutnya pada webinar series berikutnya mengenai faktor pria, mengenai bayi tabung, ya, mengenai laparoskopi, itu akan dibahas secara lebih
mendalam. Jadi pastikan Bapak-Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti webinar series ini secara berkelanjutan sehingga bisa membantu atau memenuhi kebutuhan Bapak Ibu sekalian mengenai informasi terkait dengan subfertilitas. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang pas dalam presentasi saya ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada membawa manfaat, dan apabila ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silahkan menghubungi klinik di Bandung Fertility Center RSI Halim Jati lantai 5. Staf kami akan dengan senang hati membantu Bapak-Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dr. Dian, terima kasih untuk presentasinya yang sangat jelas dan lengkap. Dan dari audiens ini sudah ada beberapa pertanyaan, Dok. Lumayan banyak. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya mulai bacakan pertanyaannya ya, Dok. Pertanyaan pertama, apakah kasus dysmenorrhea yang terjadi pada usia remaja 19-21 tahun dapat mendorong infertilitas di kemudian hari? Baik, ini dari Ibu Verina ya, Dr. Edwin ya. Iya. Apakah kasus dysmenorrhea yang terjadi usia remaja dapat mendorong masalah infertilitas? Baik, Bu Verina, terima kasih atas pertanyaannya. Dysmenorrhea itu ada dua jenis, ada yang primer atau yang sekunder. Kalau yang primer biasanya kita tidak menemukan adanya kelainan yang lain. Jadi dia biasanya berkaitan dengan struktur anatomis persarafan dari dinding rahim yang memang lebih sensitif dibandingkan dengan yang lain. Tetapi ada juga yang disebut dysmenorrhea sekunder. Nah, ini diakibatkan oleh karena sebab-sebab yang lain. Salah satunya adalah adenomiosis dan endometriosis. Sehingga kalau pada kasus ini, kasus dengan dysmenorrhea sekunder yang diakibatkan oleh karena endometriosis atau adenomiosis, tentu saja akan mempengaruhi atau menyebabkan masalah infertilitas di kemudian hari. Jadi mungkin saran saya apabila kasus dysmenorrhea jangan dibiarkan, jangan dianggap biasa nanti kasih obat penghilang nyeri saja, tidak, tapi segera dilakukan evaluasi, karena apabila dia dysmenorrhea sekunder itu ada kemungkinan dia berkaitan dengan masalah infertilitas. Demikian Dr. Edwin mungkin. Baik, Dok. Lanjut adenomiosis, ada juga yang bertanya, lalu adenomiosis, kemudian keluhan haid sangat banyak tapi tanpa nyeri haid, berlangsung kurang lebih 3 bulan. Pertanyaannya, apakah adenomiosis bisa sembuh sendiri? Baik. Dari siapa ya tadi ini pertanyaannya ya? Yang ini. Oke, nggak apa-apa, nanti sambil dicari saya coba jawab. Jadi gini, kalau misalkan adenomiosis itu yang khas biasanya adalah nyeri haid. Bisa pada adenomiosis terjadi perdarahan banyak, itu bisa ya. Tetapi sesuatu yang kurang di sini kayaknya nyeri haidnya. Sehingga apabila memang itu terjadinya perdarahan saja banyak tanpa nyeri haid, mungkin kita harus evaluasi ulang. Apakah ini sebenarnya mioma submukos? Karena biasanya mioma submukos akan memberikan gejala perdarahan yang banyak tapi tanpa nyeri haid. Jadi silahkan nanti dievaluasi ulang apakah ini betul adenomiosis atau dia ke arah mioma submukos. Kalau misalkan penanganannya kurang lebih sama, baik adenomiosis atau mioma submukos sebaiknya dilakukan operasi. Kecuali misalkan ya adenomiosisnya tidak terlalu besar, misalkan itu masih bisa diatasi. Tapi kalau misalkan mioma submukos mau kecil pun dia mengakibatkan perdarahan banyak, sehingga meskipun kecil dia biasanya harus dilakukan operasi, Dr. Edwin. Jadi di antara itu kita evaluasi ulang lagi ya Bu untuk kasus yang ini ya.
Terima kasih Baik, Dok. pertanyaannya. Ya, barusan pertanyaan itu dari YouTube live kita, Dok. Oh, dari YouTube, ya, ya. Iya. Ya, dari Nah, ini teman-teman pertanyaan YouTube berikut seperti itu dari ya. Ibu Nanditi ya. Saya haid tidak teratur sejak pertama kali haid usia 14 hingga 15 tahun sampai saat ini usia 26 tahun. Paling banyak 3 sampai 4 kali haid dalam 10 tahun. Setelah didiagnosis PCOS, sel telur kecil, AMH 5, rambut berlebih, BMI normal, OMA-IR normal, prolaktin normal, hasil analisis sperma suami teratosospermia. Kemudian yang mau ditanyakan, apakah PCOS saya karena genetik? Apakah saya perlu cek tiroid juga karena saya tipe lead PCOS? Kemudian untuk promil yang cocok sebaiknya apa? Baik. Jadi untuk kasus yang ini pemeriksaannya nampaknya sudah cukup lengkap ya, Dokter Erwin ya. Semua sudah ada gitu. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan ini mungkin kasus PCOS dengan AMH yang tinggi ya sampai 5 gitu. Dan ada riwayat gangguan haid serta ada hiperandrogen, semua gejalanya keluar. Nah, yang jadi pertanyaan jenis program ya. Jenis programnya seperti apa? Apapun jenis program yang nanti ibu akan ambil, apakah itu inseminasi intrauterin misalkan atau IVF, maka untuk kasus seperti ini kita harus memperbaiki dulu kondisi PCOS-nya. Salah satunya adalah dilakukan misalkan olahraga ya, karena itu akan mengatasi hiperinsulinnya. Walaupun ibu tergolong lean PCOS atau PCOS yang dengan BMI yang normal, tetapi tetap biasanya terjadi hiperinsulinemia. Oleh karena itu biasanya disarankan olahraga terlebih dahulu ya. Kemudian setelah itu nanti kita akan evaluasi bagaimana pertumbuhan sel telurnya. Mungkin haidnya tidak teratur, nanti akan diberikan obat dulu untuk memperbaiki sel telur, kemudian masuk ke dalam program. Kita coba lakukan induksi ovulasi, apakah sel telurnya itu bisa tumbuh atau tidak. Tadi juga ada masalah di sperma, ada terato ya. Nah, nanti tinggal didiskusikan. Kalau misalkan dia masuk ke dalam program inseminasi, angka keberhasilannya kan tadi dikatakan 10%. Nah, dengan kasus PCOS seperti ini, apabila dia pulih dengan keberhasilan 10%, mungkin bisa dicoba. Tapi kalau misalkan tidak pulih, mungkin angka keberhasilannya juga menjadi turun. Ya. Kemudian, kalau di bayi tabung, angka keberhasilannya sekitar 40%. Dengan ada masalah ini, nanti mungkin di programnya harus agak hati-hati karena AMH-nya sangat tinggi ya, nanti takutnya sel telurnya banyak sekali, jadi mungkin nanti dosisnya harus disesuaikan, cara stimulasinya juga disesuaikan. Untuk keberhasilan tentu saja di IVF akan lebih tinggi, untuk keberhasilan mencapai kehamilannya sekitar 40%, sehingga mungkin nanti dokter akan menyarankan ibu mengambil IVF ya. Tapi kalau misalkan ibu masih mau mencoba di inseminasi dengan menghitung probability keberhasilan tadi, itu silahkan dicoba, tapi mungkin nanti akan dibatasi. Mungkin 1 kali atau 2 kali insem tidak berhasil, maka kita akan fokus ke bayi tabung. Tapi kalaupun fokus langsung ke bayi tabung, saya kira disitulah angka keberhasilan yang paling tinggi. Demikian Dr. Edwin. Baik dok, terima kasih. Saya kira cukup jelas ya. Kemudian pertanyaan berikut dari Ibu Vesti dari Bekasi, menanyakan mengenai haid. Lama haid saya sekitar 10-12 hari, dengan 4 hari pertama flek coklat, kemudian hari kelima baru merah segar. Apakah itu termasuk intermenstrual bleeding, dok? Apakah itu mungkin menjadi penyebab infertilitas? Baik Bu, jadi kalau tadi saya dikatakan bahwa dia bisa ada flek di awal haid, di tengah haid ataupun di akhir. Jadi mungkin ini akan masuk ke dalam golongan intermenstrual bleeding. Intermenstrual bleeding bisa diakibatkan oleh karena beberapa sebab. Misalkan ada polip ya, kemudian ada miom ya, atau kondisi-kondisi yang lain, sehingga mungkin itulah yang mengakibatkan infertilitasnya seperti itu. Jadi nanti ibu mungkin dievaluasi lagi ke arah mana gangguannya, karena seperti tadi dikatakan bahwa gangguan haid itu mungkin saja bukan satu penyebabnya, tapi ada beberapa dan harus ditangani secara keseluruhannya. Demikian Dr. Edwin barangkali. Baik dok. Baik, berikutnya pertanyaan dari Ibu Anggi.
Izin bertanya, saya baru melahirkan 3 bulan yang lalu. Kalau ada flek coklat di tengah-tengah siklus haid setelah aktivitas olahraga kardio, apakah normal atau berbahaya? Ya, jadi kalau masih 3 bulan mungkin masih menyusui ya Bu ya, dan ovulasinya juga masih belum pulih secara keseluruhan gitu. Jadi saya kira mungkin tidak terlalu bermasalah, tetapi kalau misalkan ada kekhawatiran sebaiknya dilakukan pemeriksaan dengan ultrasonografi transvaginal untuk melihat ya apa fleknya itu diakibatkan oleh karena sebab yang lain atau tidak. Tapi mudah-mudahan sih bukan ya, hanya karena belum kembali ke dalam siklusnya yang normal. Terima kasih Bu Anggi untuk pertanyaannya. Baik dok, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Kika. Saya sudah menikah 2 tahun, profil kedua dokter berbeda tapi belum berhasil, dan dikatakan ada miom 5 cm dan kista 3 cm, tidak diberitahu letaknya di mana. Hasil HSG baik-baik saja, tapi analisis sperma oligospermia. Apakah ada kemungkinan untuk hamil? Tadi usia ada nggak ya, Dokter Edwin? Oh, keterangan usia nggak disebutkan ya. Jadi Bu, kalau kita melihat di sini tadi ada masalah, ada miom, ada kista ya. Nah mungkin miomnya itu kita harus perdalam lagi lokasinya ada di mana ya. Apakah itu mengganggu untuk terjadi kehamilan atau tidak? Apakah dia perlu dilakukan operasi atau tidak? Kemudian kistanya juga demikian. Ini kistanya jenis apa dulu? Kita harus lihat dulu ya. Jadi mungkin ini sudah dari 2 dokter ya dilakukan evaluasi gitu. Nanti mungkin kita harus ngobrol lagi lebih detail, melakukan pemeriksaan lagi lebih detail. Mungkin kalau diperlukan MRI, kita lakukan MRI supaya kita bisa tahu pasti lokasi miomnya ada di mana. Tapi saya kira kesempatan untuk masuk ke dalam program hamil itu harus lebih cepat lebih baik, karena kalau ditunda mungkin akan menjadi lebih sulit gitu ya Bu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Dokter Edwin. Baik dok, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Kalis. Bulan Februari lalu saya LO untuk kista endometriosis. Setelah suntik tampos 3 bulan, kista tumbuh kembali dan saya pun ada hidrosalping, tapi saat LO tidak ikut diangkat. Bagaimana ya, karena saya mau lanjut program IVF, jadi ada ketakutan karena hidrosalping tidak diangkat. Tes AMH 0,87. Baik Ibu, ini jadi Bu Kalis, mungkin yang bisa dilakukan salah satunya ya sebelum Ibu masuk ke IVF, coba dilakukan lagi HSG ya, apakah ada hidrosalpingnya atau tidak. Kalau memang ada hidrosalping maka harus dilakukan penanganan dulu untuk hidrosalpingnya sebelum Ibu masuk ke dalam IVF. Tapi kalau bisa lebih pasti langsung masuk ke dalam laparoskopi untuk perbaikan hidrosalping, itu juga akan jauh lebih menghemat waktu ya, lebih baik gitu, karena kalau hidrosalping itu memang sangat krusial. Kalau dia masih ada nanti takutnya program bayi tabungnya gagalnya diakibatkan oleh karena hidrosalpingnya itu. Jadi betul seperti apa yang Ibu perkirakan, dan memang mungkin harus menjalani operasi lagi kalau memang ada hidrosalpingnya ya. Baik dok, terima kasih dok. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Dia. Masih banyak dok, maaf dok. Saya pernah USG saat haid, sel telur kecil, hari ke-13 sel telur ada yang berukuran 11,4 mili, kemudian memasuki masa haid, hari ke-40 sel telurnya besar tapi belum mau haid, akhirnya diberi obat sama dokternya. Jadi selama 1 tahun ini telat haid pernah 4 kali dengan siklus 33 hari, 31, 42, 40. Pertanyaannya, apakah saya PCOS? Ya. Baik, jadi di sini Bu Dia, kita temukan 2 gejala ya. Satu adalah USG-nya dikatakan sel telurnya kecil-kecil, kemudian ada siklus yang memanjang. Jadi Ibu Dia sudah menunjukkan 2 dari 3 gejala PCOS. Gejala yang satu yaitu hiperandrogen ya. Kalau misalkan gejalanya 3-3-nya ada, maka kemungkinan besar Ibu menderita PCOS. Jadi nanti silahkan dievaluasi lagi. Ada kriteria, misalkan sel telur kecil itu kalau untuk PCOS biasanya dalam satu indung telur itu dia lebih dari 20 sel telur yang ditemukan, baru kita diagnosis sebagai kemungkinan PCOS ya. Nah, jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa PCOS itu 3 sindrom, 1 gangguan haid, kemudian yang kedua tanda-tanda hiperandrogen, yang ketiga gambaran USG-nya, ovarium polikistik, dengan gambaran khas sel telur atau roda pedati.
Nah, jadi ini sangat sugestif ke arah PCOS, tapi kita harus lakukan pemeriksaan lebih detail lagi. Ya. Baik dok, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Shefa. Selamat siang dok, mau bertanya apakah ada merek pembalut yang bisa dokter rekomendasikan untuk menstruasi dan apakah pemakaian panty liner dalam jangka panjang tidak disarankan? Ya, baik Bu Seva, sebetulnya kalau untuk merek saya juga kurang paham ya karena masing-masing merek mungkin sebetulnya sama saja sih kalau untuk yang ini. Yang penting dia sudah aman dipergunakan oleh BP POM, saya kira sih tidak masalah. Nah, untuk panty liner dalam jangka panjang sebetulnya tidak ada masalah juga karena yang sebetulnya berkaitan dengan ini adalah mungkin kelembaban dari vagina atau daerah di sekitar vagina itu yang akan meningkatkan risiko infeksi. Jadi kalau panty linernya rajin diganti, mungkin ya tidak lembab lama di situ terus menerus, itu saya kira tidak ada masalah. Mungkin itu Bu Seva. Baik dok, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari YouTube dok. Dari Bu Neni, apakah hidrosalping bisa sembuh sendiri tanpa operasi? Baik Bu Neni, ini yang agak sulit ya. Jadi kalau hidrosalping, dia sudah terbentuk hidrosalping, artinya penyumbatan kemudian menyebabkan saluran telur itu membesar, maka pengobatannya adalah operatif. Jadi tidak bisa sembuh sendiri. Jadi mungkin ada beberapa yang menawarkan terapi alternatif atau kemudian ditiup atau apa, tapi secara evidence base yang ada hingga saat ini bahwa pengobatannya adalah operatif, diangkat atau ditutup kalau sudah terjadi hidrosalping yang besar ya. Kalau yang kecil mungkin kita masih bisa perbaiki saluran telurnya, dilakukan pembuatan saluran lubang yang baru sehingga tidak tersumbat ya, itu bisa dilakukan. Tapi pada prinsipnya kalau sudah membentuk hidrosalping, pengobatannya adalah operatif. Demikian Bu Neni. Baik dok. Kemudian ada pertanyaan juga dari Ibu Erni. Usia saya 37 tahun, usia pernikahan 9 tahun, PCOS, AMH tinggi, suami oligo kadang terato, fragmentasi DNA bagus, insem 2 kali gagal. Apakah promil selanjutnya insem lagi atau perlu LO dulu? Baik. Nah, jadi Ibu di sini ya kita lihat Bu, ada beberapa permasalahan. Satu ada PCOS, kemudian ada masalah sperma dan usia kehamilan yang sudah di atas 5 tahun ya, 9 tahun. Sehingga dan 2 kali gagal inseminasi. Nah, untuk program selanjutnya bagaimana? Kalau saya pribadi, saya menyarankan untuk dilakukan IVF karena biasanya kalau misalkan dengan IVF angka keberhasilan itu akan lebih tinggi. Tapi karena ini mungkin sudah di atas 9 tahun, ada baiknya dilakukan juga laparoskopi sebelum masuk IVF untuk memastikan bahwa tidak ada kondisi-kondisi yang lain, misalkan seperti endometriosis yang superficial yang tidak terlihat dengan pemeriksaan USG ya, agar supaya nanti masuk ke dalam bayi tabung itu kita sudah lebih siap. Jadi pertanyaannya adalah kita memilih di program mana kita akan memperoleh keberhasilan paling tinggi, misalkan di bayi tabung. Dan pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya kita mengoptimalkan angka keberhasilan tersebut. Jadi nanti untuk pasien PCOS seperti Ibu, misalkan tentu saja Ibu harus menjalani dulu pretreatment, harus misalkan olahraga lagi, menurunkan berat badan lagi, meminum obat-obatan insulin sensitizing agent, melakukan laparoskopi agar supaya hasilnya semua optimal sehingga pada masuk IVF itu angka keberhasilannya bisa lebih tinggi. Nah, yang harus kita sama-sama ketahui, angka keberhasilan bayi tabung itu sampai 40% dengan kondisi semua optimal. Kalau masih ada masalah, keberhasilannya akan turun. Demikian juga inseminasi. Inseminasi 10%. Kalau ada masalah, maka dia akan lebih turun lagi dari 10%. Ya. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menentukan program hamil, di mana kita memperoleh angka keberhasilan paling tinggi, maka itulah yang kita fokus kerjakan. Terima kasih, Bu. Baik dok, terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Seni. Apakah mioma yang telah dioperasi dapat terjadi lagi? Baik, jadi Bu Seni tadi sudah dikatakan bahwa miom itu adalah
tumor yang berasal dari dinding rahim yang tumbuh secara abnormal. Jadi biasanya dia tidak satu, Bu, tetapi dia ada beberapa bakal dari miom tersebut. Yang tumbuhnya juga nggak sama waktunya. Jadi kalau misalkan ada yang satu yang sudah besar kelihatan secara USG kemudian diambil, kemungkinan ada di tempat lain dan tumbuh itu masih ada. Ya, jadi bisa tumbuh di tempat lain dari bakal yang lainnya. Tetapi miom ini tumbuhnya lama, dia tidak cepat gitu ya. Dia tumbuhnya lambat, tidak cepat, sehingga biasanya memerlukan waktu tahunan untuk bisa tumbuh menjadi besar seperti itu. Mungkin itu Bu Seni. Baik dok, terima kasih dok. Ada 2 pertanyaan tapi serupa dari Ibu Siska dan Ibu Nia. Jadi Ibu Siska bertanya apakah hipermenore bisa mempengaruhi fertilitas, sedangkan Ibu Nia bertanya hiperplasia endometrium dinding rahim saya selalu di atas 1 cm setiap diperiksa. Kira-kira apa yang bisa dijalani karena sudah 6 promil, kuret 2 kali juga. Baik, Bu Siska ya. Hipermenore ini kalau sekarang istilahnya tadi heavy menstrual bleeding, Bu. Jadi ya perdarahannya banyak. Kalau banyak itu sekarang definisinya adalah tadi apakah mengganggu aktivitas. Kalau dia sampai mengganggu aktivitas, dan saya kira kalau dari ceritanya Ibu ini seperti itu ya, udah heavy menstrual bleeding. Nah, kebanyakan penyebab dari hipermenore itu adalah mioma uteri submucous. Jadi kalau misalkan ada mioma uteri submucous, tentu saja itu akan mempengaruhi fertilitas, sebab dinding dalam rahim menjadi terganggu dengan adanya miom yang mendekati cavum uteri tersebut gitu. Sehingga harus diangkat dulu untuk mengatasi penyebab hipermenorenya. Mungkin indung telurnya nggak ada masalah, tetapi pada saat dia mau implantasi karena ada miom submucous, dia menjadi bermasalah ya. Nah, tapi tentu saja perlu pemeriksaan lebih komprehensif untuk menentukan penyebab diagnosisnya, apakah betul itu dari miom submucous atau ada sebab lain, misalkan seperti gangguan pembekuan darah gitu ya, faktor-faktor koagulasi darah, sehingga nanti bisa ditentukan. Tapi kalau misalkan penyebabnya miom submucous, maka kita harus tangani sesuai dengan miom submucous ya. Kemudian yang tadi yang satu lagi pertanyaannya dari Ibu Niar ya, Ibu Niar. Hiperplasia terus nih. Nah, nanti Ibu dilihat juga. Biasanya ini sering terjadi pada pasien-pasien dengan sindroma ovarium polikistik, terutama yang berat badannya berlebih karena produksi hormon estrogen yang tidak diimbangi dengan produksi progesteron, sehingga terjadi hiperplasia. Jadi nanti pengobatannya ini adalah selain pengobatan hormonal juga harus masuk ke dalam promilnya, Bu. Nah, promilnya nanti mungkin harus dipilih apakah dia akan langsung ke bayi tabung ya, karena di situ kan dikontrol pertumbuhan endometriumnya gitu. Dan Ibu sebaiknya tidak masuk dulu kalau misalkan itunya belum bagus. Nah, kemungkinan kalau dari ceritanya Ibu kan ini berulang ya, artinya kita harus rubah strategi saat ini. Begitu dinding rahimnya dia bagus ya, maka masuk ke dalam program hamil. Nah, untuk memastikan apakah ini hiperplasia atau ada sebab yang lain, misalkan polip atau apa, maka ada baiknya mungkin dilakukan hysteroscopy, Bu. Jadi nanti hysteroscopy bisa dilakukan untuk memastikan, sekaligus juga bisa dilakukan terapi ya. Nanti ini ada Dr. Edwin nih, Dr. Edwin baru pulang dari Singapura ya, ahlinya ini nih hysteroscopy, laparoskopi. Nanti bisa dibantu untuk lihat, Bu ya, apa kira-kira penyebabnya. Apakah dia berkaitan dengan gangguan hormon atau ada gangguan strukturalnya. Demikian, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik dok, terima kasih dok. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Arwia. Kalau tuba patent tapi ada hipersalping, apakah pemberian antibiotik azitromisin saja cukup dan tidak perlu operasi? Iya, Bu, kalau misalkan sudah sampai hidrosalping terjadi, biasanya tubanya itu tertutup. Nah, sekarang permasalahannya tertutupnya ada yang tertutup total atau tertutup sebagian. Nah, jadi dua-duanya tetap harus dilakukan operasi, Bu. Harus dilakukan koreksi. Karena kalau dari tertutup sebagian bisa saja prosesnya berlanjut sehingga menjadi penutupan total gitu. Ya. Jadi kalau sudah ada hidrosalping, artinya sudah ada pelebaran dari tuba diakibatkan oleh penyumbatan, baik itu total maupun parsial, maka itu harus dikoreksi dulu.
Demikian Bu Arwia. Dok, terima kasih dok. Selanjutnya pertanyaan Bu Erin, usia 28 tahun, menikah 4 tahun, promil sejak usia 1 tahun pernikahan. Sudah HSG transvaginal, ada polip di rahim, sudah laparoskopi, histeroskopi, analisis sperma teratospermia, laparoskopi, setelah laparoskopi disuntik tapros 2 kali, karena setiap mau haid pasti dismenorrhea. Ada kemungkinan untuk hamil atau tidak? Ya, baik. Nanti kalau ini kan kasusnya kompleks ya, Bu Erin ya, dengan riwayat yang seperti itu. Nanti mangga kalau misalkan ada waktu kesempatan silahkan berkunjung ke klinik. Nanti kita lakukan evaluasi lagi ya secara keseluruhan. Terutama sekali nanti dilihat dulu cadangan sel telurnya seperti apa ya. Mudah-mudahan masih bagus. Kalau masih bagus mungkin ada baiknya lebih cepat masuk ke IVF lebih baik. Baik dok, terima kasih dok. Ibu Rizna menanyakan tentang lean PCOS, namun punya hidrosalping pada saat LO tuba tidak diangkat. Sekarang 4 bulan dicoba hamil alamiah. Apakah akan apa-apa pada saat program hamil sekarang karena kemarin LO tubanya tidak diangkat? Ya, baik Bu. Selamat ya Bu sudah bisa mencapai kehamilan. Jadi kalau misalkan hidrosalping itu kalau bisa diperbaiki saluran telurnya ya tidak usah diangkat, tidak apa-apa Bu. Artinya dia sudah membaik gitu. Kalau yang tidak bisa diperbaiki itulah yang diangkat hidrosalpingnya ya. Jadi alternatif pengobatan pada hidrosalping kalau kita masih bisa memperbaiki saluran telurnya maka tidak usah diangkat, dia terbuka ya. Yang seperti mungkin terjadi pada ibu gitu. Tapi kalau misalkan tidak bisa diperbaiki maka itu kita lakukan pengangkatan atau penutupan. Jadi tidak usah khawatir Bu, tidak apa-apa ya. Dan memang penyebab keguguran itu sendiri juga bukan hanya semata-mata karena hidrosalping ya, tapi ada juga sebab-sebab yang lain. Jadi silahkan berkonsultasi dengan dokter yang kepercayaan ibu untuk memastikan bahwa kehamilannya bisa berjalan dengan lancar ya. Baik dok, kita sudah habis ini pertanyaan 2 sebelum terakhir. Usia 39 dari Ibu Cinta, usia 39 tahun, menikah 10 tahun, pernah promil, hasil HSG 2 tuba paten, rahim retrofleksi, sperma oligoastenospermia, sekarang teratospermia. Apakah ada kemungkinan hamil? Ya, baik. Jadi ini usia udah 39 ya Bu ya, menikah 10 tahun. Kemudian tuba bagus ya, hasil sperma oligoastenospermia. Apakah ada kemungkinan hamil? Insya Allah Bu ya. Tapi mungkin programnya saya kira kalau udah usia seperti ini sudah menjadi kandidat untuk bayi tabung Bu. Dan karena sudah 10 tahun mungkin ada baiknya juga dilakukan dulu laparoskopi untuk memastikan tidak ada masalah yang lain. Jadi insya Allah Bu, kemungkinan hamil ada, tetapi kita tetap selalu ingat ya bahwa itu tergantung usia. Nah kalau ibu tahun depan kan sudah 40 tahun, maka kemungkinan berhasilnya akan lebih turun lagi. Jadi lebih cepat, lebih baik. Terima kasih. Terima kasih dok. Nah, pertanyaan terakhir dari Ibu Siska. Kalau kasus haid yang sedikit dan frekuensi haidnya hanya 4 hari itu kenapa ya? Penyembuhannya bagaimana? Ya, baik Bu Siska, ini kasus yang banyak juga ditemukan ya di klinik. Jadi kasus haidnya sedikit, kemudian frekuensinya 4 hari gitu ya. Ada bahkan yang sampai tidak haid sama sekali. Nah, itu tergantung nanti dari hasil evaluasi Bu. Salah satunya yang sering ditemukan adalah karena infeksi tuberkulosis. Jadi infeksi tuberkulosis pada endometrium mengakibatkan dinding rahim itu rusak sehingga darah haid yang dibentuk juga dia tidak terlalu banyak sehingga darahnya sedikit dan frekuensinya menjadi lebih cepat 4 hari. Dan kita di Indonesia ini merupakan daerah endemis tuberkulosis. Biasanya pada pasien-pasien ini juga memiliki riwayat tuberkulosis paru karena tuberkulosis genital sekunder terjadi akibat tuberkulosis paru-paru. Cara penyembuhannya seperti apa? Nanti biasanya akan dikonsulkan ke dokter penyakit dalam untuk mendapatkan terapi untuk tuberkulosis genitalnya ya. Setelah pengobatan selesai biasanya itu berlangsung selama 6 bulan sampai 9 bulan. Setelah itu nanti dievaluasi dan kemudian diusahakan untuk masuk ke dalam promil. Penyebab lain juga bisa, misalkan ada riwayat kuret ya sehingga mengakibatkan perlengketan yang disebut sebagai Asherman syndrome.
Nah itu biasanya nanti pengobatannya memerlukan histeroskopi, kemudian obat-obatan untuk memulihkan pertumbuhan jaringan endometriumnya atau dinding dalam rahimnya. Mungkin itu Dr. Edwin yang bisa saya sampaikan. Baik dok, terima kasih. Karena waktu juga mungkin kita akan mengakhiri webinarnya. Pertanyaan terakhir ini dari Ibu Sarah mengenai terapi terbaik untuk teratospermia dan varikokel. Nah ini 2 minggu lagi PFC akan mengadakan webinar fertilitas pria. Jadi mungkin lebih baik untuk dijawab oleh ahlinya disimpan nanti dulu ya Bu Sarah ya. Ya. Nanti ada Dr. Riki Bu Sarah 2 minggu lagi ya. Nanti beliau akan menyampaikan terapi untuk permasalahan sperma yang terbaik seperti apa. Insya Allah nanti sama Dr. Riki dibahas. Terima kasih. Dok. Terima kasih banyak dok untuk jawaban-jawaban yang luar biasa dan juga presentasi yang sangat baik dok. Dan kami dari PFC undur diri dan sampai jumpa di webinar PFC 2 minggu lagi dari sekarang. Nantikan pengumumannya di IG atau di Facebook PFC. Ya. Baik. Terima kasih. Undur diri. Saya Edwin Kurniawan undur diri. Selamat siang. Selamat siang. Sampai ketemu lagi Bapak-bapak Ibu dan sekalian. Terima kasih dokter.